Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Zahara dari kelas 6A FKIP Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu sifat-sifat bilangan kompleksnya. Nah, sifat-sifat bilangan kompleks itu ada apa aja? Yaitu komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Nah, komutatif itu disebut juga pertukaran. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kalau asosiatif, ini melibatkan 3 bilangan kompleks ya. Jadi, akan ada 3 bilangan kompleks yang di dalamnya terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Kemudian distributif, ini melibatkan 3 bilangan kompleks juga. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Terakhir yaitu identitas, ini disebut juga elemen netral. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, yang pertama itu komutatif kan. Komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi ada 2 bilangan kompleks, misalnya Z1 tambah Z2 itu akan sama hasilnya dengan Z2 tambah Z1. Nah, begitu juga dengan perkalian. Z1 kali Z2 akan sama hasilnya dengan Z2 dikali Z1. Seperti itu. Kemudian asosiatif. Nah, asosiatif ini melibatkan 3 bilangan kompleks, yaitu Z1 misalnya, kemudian Z2, dan Z3. Nah, ini jika kita menjumlahkannya atau mengoperasikannya Z2 dan Z3 terlebih dahulu, akan sama hasilnya dengan Z1 ditambah Z2 terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan Z3. Seperti itu. Dan begitu juga dengan perkalian. Z1 dikali Z2 kali Z3 akan sama hasilnya dengan ketika kita mengoperasikan Z1 kali Z2 terlebih dahulu, kemudian dikalikan Z3. Nah, selanjutnya yaitu distributif. Distributif ini melibatkan 3 bilangan kompleks juga, misalnya Z1, Z2, dan Z3. Ketika kita mengoperasikan Z2 tambah Z3 dulu, ini akan sama hasilnya ketika kita mengoperasikan Z1 kali Z2 ini kan, lalu Z1 kali Z3 ini. Nah, jadi seperti itu, dikalikan ke dalam satu-satu seperti ini. Ini dia. Nah, begitu pula ketika kita mengoperasikan Z1 tambah Z2 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan Z3-nya, itu akan sama hasilnya ketika kita mengoperasikan Z1 kali Z3 ini dikalikan, kemudian ditambah Z2 kali Z3 ini. Nah, selanjutnya yaitu identitas. Sifat identitas ini yaitu Z tambah 0 itu sama dengan Z, dengan 0 sama dengan 0,0 atau 0 sama dengan 0 tambah 0i, di mana 0-nya ini yaitu X-nya dan 0 yang ini yaitu sebagai Y-nya. Begitu juga dengan identitas perkalian. Sorry, ini perkalian ya guys, jadi ini bukan tambah, ini kali. Nah, Z dikali 1 sama dengan Z, dengan satunya itu sama dengan 1,0 atau 1 tambah 0 kali 1. Jadi satunya ini sebagai X-nya dan ini sebagai Y-nya. Lalu sifat identitas tadi berlaku ketika apa? Jadi sifat identitas itu berlaku ketika Z ditambah 0 sama dengan 0 ditambah Z sama dengan Z. Nah, ini untuk
identitas penjumlahan. Sementara pada perkalian yaitu Z dikali 1 itu sama dengan 1 dikali Z. Maka hasilnya Z. Apabila Z1 sama dengan 3 tambah 4I, kemudian Z2-nya min 2 tambah 3I, dan Z3-nya 4 kurang I, maka hitunglah Z1 tambah Z2 kali Z3. Ini merupakan sifat distributif ya. Maka penyelesaiannya yaitu kita operasikan dulu Z1 tambah Z2, kemudian kita kalikan Z3-nya. Z1-nya tadi berapa? 3 tambah 4I. Ini 3 tambah 4I. Kemudian Z2 ditambah Z2 kan. Z2-nya berapa? Min 2 tambah 3I. Min 2 tambah 3I. Kemudian dikali dengan Z3. Z3-nya berapa? 4 kurang I. Dikali 4 kurang I. Maka 3 tambah 4I ditambah min 2 tambah 3I kita kelompokkan seperti biasa, seperti materi sebelumnya yang video sebelumnya ya, yaitu 3 dengan min 2 ini sama-sama bilangan real dan 4I-nya dioperasikan dengan 3I. Maka 3 kurang 2 1, 4I tambah 3I 7I, maka 1 tambah 7I. Kemudian dikali dengan 4 kurang I. Nah, selanjutnya 1 tambah 7I dikali dengan 4 kurang I, kita bisa mengoperasikannya keluar 1 dikali 4, 4, 1 kali min I, yaitu min I, 7I dikali 4, 28I, 7I dikali min I, yaitu min 7I kuadrat. Kemudian 4 kurang I tambah 28I dikurang 7I kuadrat, ini bisa kita operasikan dengan 4 dikurang I tetap ditambah 28I dikurang 7 dikali min 1, karena I kuadrat sesuai dengan konsep pada video sebelumnya yaitu min 1, I kuadrat itu sama dengan min 1 ya. Jika kalian lupa bisa mengulang video sebelumnya. Maka 4 ditambah 7, kenapa 4 tambah 7? 4, ini min 7 kali min 1 yaitu positif 7 kan. Min I ditambah 28I yaitu 27I. Maka 4 tambah 7, 11 tambah 27I. Maka hasilnya adalah 11 tambah 27I. Ini merupakan bilangan kompleks. Nah, selanjutnya dengan soal yang sama, tetapi kita menggunakan kesamaannya yang tadi dengan cara mengalikannya keluar seperti ini. Jadi Z1 kali Z3 ditambah Z2 kali Z3. Nah, maka penyelesaiannya yaitu Z1 kali Z3. Z1-nya berapa? 3 tambah 4I kali Z3. Z3-nya berapa? 4 kurang I. 4 kurang I. Ditambah Z2 kali Z3. Z2-nya berapa? Min 2 tambah 3I. Min 2 tambah 3I. Dikali Z3. Z3-nya 4 kurang I. Dikali 4 kurang I. Oke, sampai sini ya. Nah, kita operasikan satu-satu ya. 3 dikali 4, 12. 3 kali min I, min 3I. 4I kali 4, 16I. 4I kali min I, min 4I kuadrat. Kemudian ini kita operasikan. Min 2 kali 4, min 8. Min 2 kali min I, min 2 kali min I, positif 2I. 3I kali 4, 12I, 3I kali min I, min 3I kuadrat. Nah, sampai sini. Kemudian ini ada min I tadi kan. Min I ingat berapa? Yaitu min maksudnya I kuadrat itu berapa? Yaitu min 1 ya. Jadi 12 tetap kan. Min 3I tambah 16I ini
Ini kenapa bisa 4 datangnya dari mana? Yaitu min 4 dikali min 1, yaitu 4. Nah, sama juga yang ini, min 8 tetap. Lalu 2i tambah 12i. Ini kan, ini datang 3 dari mana? Yaitu min 3 kali min 1, karena i kuadrat adalah min 1. Nah, selanjutnya 12 tambah 4 dikurang 3i tambah 16i. Ini kita operasikan terlebih dahulu. 12 ditambah 4, 16, min 3i tambah 16i, 13i. Kemudian ditambah, ini yang kita operasikan, min 8 tambah 3, min 5, 2i tambah 12i, 14i. Maka hasilnya adalah 11 tambah 27i. Dengan cara mengelompokkan yang bilangan real, 16 kurang 5, 11, 13i tambah 14i, 27i. Maka hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada bilangan kompleks sekawan atau disebut juga dengan konjugat. Nah, apa itu bilangan kompleks sekawan? Ketika Z sama dengan A tambah BI, yang mana ini merupakan bilangan kompleks, maka bilangan kompleks sekawan dari Z ini tadi yaitu didefinisikan dengan Z bar. Z bar ini merupakan konjugat dari Z. Nah, Z bar sama dengan A kurang BI. Jadi, ketika bilangan kompleksnya A tambah BI, maka sekawannya yaitu A kurang BI. Kesekawanan atau conjugation ini ya dikenakan pada suatu bilangan kompleks dan berakibat menegatifkan bilangan imajinernya. Jadi maksudnya itu konjugat imajiner ini kan positif nih, jadi negatif. Jadi kalau bilangan kompleksnya negatif ini imajinernya, maka konjugatnya menjadi positif. Nah, supaya lebih memahaminya, ini dia contoh dari sekawan. Misalnya, bilangan kompleksnya 7 tambah 4i, maka sekawannya yaitu 7 kurang 4i. Begitu juga dengan ini. 4 kurang 3i, sekawannya yaitu 4 tambah 3i. Nah, ketika bilangan imajiner murni seperti ini, maka konjugatnya min 2i. Baiklah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat bilangan kompleks sekawan atau konjugat. Jadi, bilangan kompleks sekawan itu juga memiliki sifat ya guys. Jadi ada 8 sifat, yang mana 4 sifat ini melibatkan satu buah bilangan kompleks, dan 4 sifat yang lainnya itu melibatkan 2 buah bilangan kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari sifat bilangan kompleks sekawan ini. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu ketika Z konjugat dikonjugatkan, itu hasilnya sama dengan Z. Nah, untuk buktinya, misalkan nih, Z sama dengan X tambah IY. Maka Z konjugatnya itu kan X dikurang IY, ya kan? Z konjugat dari Z, X kurang IY. Nah, maka ketika Z konjugat dikonjugatkan lagi, maka yang ini kan konjugat dari Z konjugat. Maka X tambah IY. Karena ini X kurang IY, maka menjadi X tambah IY. Jadi, X tambah IY tadi ini apa? Z. Maka terbukti bahwa Z konjugat dikonjugatkan ini hasilnya sama dengan Z. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 kali bilangan real dari Z. Untuk pembuktiannya, misalkan Z sama dengan X tambah IY, maka Z tambah Z konjugat ini, Z-nya apa tadi? X tambah IY kan? Ditambah Z konjugatnya berarti X kurang IY ini. Nah, maka ini
positif IY, ini negatif IY bisa kita coret. Maka X tambah X hasilnya 2X. Yang mana X itu tadi adalah bilangan real dari Z. Maka terbukti bahwa Z ditambah Z konjugat hasilnya adalah 2 kali bilangan real dari Z. Ini 2X kan, 2 kali bilangan real dari Z. Nah, untuk sifat yang ketiga, ini cara pembuktiannya sama dengan yang sifat kedua tadi. Kalau yang tadi kan Z tambah Z konjugat. Kalau yang ini Z kurang Z konjugat. Z kurang Z konjugat itu sama dengan 2 kali imajiner dari Z. Untuk pembuktiannya, misalkan Z sama dengan X tambah IY, maka Z kurang Z konjugat, Z-nya tadi apa? X tambah IY kan? Dikurang Z konjugatnya, maka Z konjugat dari X tambah IY, X kurang IY. Nah, kita kelompokkan X kurang X, X kurang X, IY ditambah IY. Kenapa ditambah? Karena negatif, ini negatif. Jadi IY tambah IY. Maka X kurang X-nya habis. Lalu IY tambah IY 2IY. Yang mana I-nya itu tadi kan imajiner kan? Imajiner dari Z-nya kan? Ini imajiner. Maka kalau Z kurang Z konjugat itu 2IY, maka terbukti bahwa Z kurang Z konjugat 2 kali imajiner dari Z. Karena itu merupakan imajiner dari Z itu sendiri. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu Z dikali Z konjugat sama dengan bilangan real dari Z kuadrat ditambah imajiner Z dikuadratkan. Nah, untuk pembuktiannya yaitu misalkan nih Z sama dengan X tambah IY, maka Z kali Z konjugat ini sama dengan ini, Z-nya tadi apa? X tambah IY. Kemudian dikali Z konjugatnya apa? X kurang IY, ya kan? Maka X kali X, X kuadrat. IY kali X, IXY. Lalu X kali min IY, min IXY. IY kali min IY. Min I kuadrat, Y kuadrat. Maka sama dengan ini IXY dan ini min IXY habis ya kan? Maka X kuadrat dikurang I kuadrat Y kuadrat ya kan? Nah, X kuadrat dikurang I kuadrat tadi apa? Min 1 ya kan? Sesuai konsep pada video sebelumnya. Dikali Y kuadrat. Maka X kuadrat negatif ketemu negatif positif kali Y kuadrat. Maka positif 1 dikali Y kuadrat yaitu positif Y kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di mana X itu tadi kan bilangan real dan Y itu bilangan imajinernya. Maka terbukti bahwa Z dikali Z konjugat sama dengan bilangan real dari Z dikuadratkan ditambah imajiner dari Z dikuadratkan. Ini ya. Nah, selesai untuk pembuktian keempat sifat bilangan kompleks sekawan yang melibatkan satu bilangan kompleks. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat kelima yang melibatkan dua bilangan kompleks. Jadi sifat kelima ini adalah ketika Z1 tambah Z2 dikonjugatkan, itu akan sama hasilnya dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, pembuktiannya, misal kita ambil sembarang Z1-nya A tambah BI dan Z2-nya C tambah DI. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini ya sama. Nah, jadi Z1 tambah Z2 dulu. Z1 tambah Z2 itu Z1-nya mana? A tambah BI. A tambah BI. Ditambah Z2-nya mana? C tambah DI.
C tambah DI. Maka A tambah C dikelompokkan ya yang bilangan real, BI tambah DI. Nah, kita bisa langsung keluarkan saja I-nya, ya kan? Lalu B tambah D. Ini dia. Nah, ini baru Z1 tambah Z2. Nah, jadi kalau Z1 tambah Z2-nya dikonjugatkan, maka konjugat dari ini ya kan? A tambah C, karena ini positif, maka konjugatnya negatif. I, B tambah D. Bentuk A tambah C dikurang I kali B tambah D, ini sama bentuknya dengan A kurang IB. A kurang IB ditambah C kurang ID. C kurang ID. Nah, yang mana A kurang IB ini tadi kan merupakan bentuk konjugat dari A tambah B. A tambah B ini konjugat dari Z1 ya. Ditambah C kurang ID, ini kan merupakan konjugat dari Z2-nya. Maka terbukti bahwa sifat kelima itu Z1 tambah Z2 dikonjugatkan itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Jadi terbukti. Nah, untuk pembuktian sifat yang keenam, yaitu Z1 kurang Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat kurang Z2 konjugat, ini sama dengan pembuktian dari sifat yang kelima ya guys. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini perkalian ya. Kalau yang tadi penjumlahan dan pengurangan, kalau yang ini perkalian, yaitu Z1 kali Z2 dikonjugatkan sama hasilnya dengan Z1 dikonjugatkan dikali Z2 konjugat. Nah, kita akan membuktikan dengan mencari ruas kiri terlebih dahulu, kemudian ruas kanan ya. Ruas kirinya apa? Z1 kali Z2 dikonjugatkan ya. Nah, pertama Z1 kali Z2. Z1-nya itu mana? Yang tadi ya, sama seperti tadi pada pembuktian sebelumnya, yaitu Z1-nya A tambah BI dan Z2-nya C tambah DI. Ini Z1 kali Z2 A tambah BI dikali C tambah DI. Maka A kali C AC, A kali DI ADI, BI kali C BCI, BI kali DI BDI kuadrat. Maka AC tambah AD tambah BCI tambah BD, I-nya I kuadrat itu kan min 1 ya kan. Maka AC kurang BD. Kenapa kurang BD? Karena BD dikali min 1 ya. AC kurang BD tambah ADI, tetap ini ditambah BCI. Nah, untuk AC kurang BD tambah ADI tambah BCI ini sama bentuknya dengan AC kurang BD tambah I-nya kita keluarkan ya, dikali AD tambah BC. Nah, ini kan konjugat, ini kan baru Z1 kali Z2. Maka kalau dikonjugatkan berarti konjugat dari ini ya kan. Maka Z1 kali Z2 dikonjugatkan sama dengan AC kurang BD, karena ini positif maka negatif. Negatif I kali AD tambah BC. Ini ya hasil dari ruas kirinya. Selanjutnya kita buktikan melalui ruas kanannya ya. Sama seperti tadi, misalkan kita ambil sembarang Z1 A tambah BI dan Z2-nya C tambah DI. Maka ini ruas kanannya kan, Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nih, Z1-nya apa tadi? A tambah BI. Maka Z1 konjugatnya A kurang BI dikali Z2 konjugat. Z2-nya C tambah DI kan? Maka Z2 konjugatnya C kurang DI. Ini kurang ya guys. Ini kurang. Nah, maka A kali C AC, A kali min DI min ADI, min BI kali C min BCI, min BI kali min DI positif BDI kuadrat. Nah, lalu AC dikurang ADI dikurang BCI ditambah BD
I kuadratnya min 1 ya kan? Maka AC kurang ADI dikurang BCI dikurang BD. Karena BD kali min 1 min BD. Maka AC dikurang BD, kita pindah ke depan sini, dikurang ADI dikurang BCI sama dengan AC dikurang BD. Ini I-nya kita keluarkan, maka min I dikali AD tambah BC. Nah, sampai di sini sama kan antara ruas kiri dengan ruas kanannya, yaitu sama-sama AC kurang BD kurang I dikali AD tambah BC. Jadi terbukti bahwa Z1 kali Z2 dikonjugatkan sama hasilnya dengan Z1 konjugat kali Z2 konjugat. Nah, untuk yang terakhir yaitu sifat yang ke-8, Z1 per Z2 dikonjugatkan itu sama dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat, dimana Z2-nya tidak sama dengan 0 ya guys. Nah, untuk pembuktian ruas kiri sama seperti tadi, misalnya kita ambil sembarang Z1-nya itu A tambah BI dan Z2-nya C tambah DI ya. Maka Z1 per Z2, Z1-nya mana? A tambah BI ya kan? Per Z2-nya C tambah DI dikali, nah seperti materi sebelumnya pada video sebelumnya, jika pembagian seperti ini maka kita kalikan dengan sekawannya, maka kita kali C kurang DI per C kurang DI, sekawan dari penyebutnya ini ya guys. Karena ini positif maka ini negatif, seperti itu. Sama dengan ini, kita operasikan yang atas dulu. A dikali C, AC. A dikali min DI, min ADI. BI kali C, BCI. BI kali min DI, min BDI kuadrat. Kemudian kita operasikan yang penyebutnya. C kali C, C kuadrat. C kali min DI, min CDI. DI kali C, positif CDI, maka habis ya. Lalu DI kali min DI, yaitu min D kuadrat I kuadrat. Yang selanjutnya AC tambah BD. Kenapa ini tambah BD? Karena min BD dikali min 1, I kuadrat kan min 1 kan, hasilnya positif BD. Maka AC tambah BD dikurang ADI ya tetap, ditambah BCI per C kuadrat dikurang D kuadrat I kuadrat. Maka AC tambah BD ini kita pisah ya, per C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, ini kita pisah antara bilangan real dengan imajinernya. Dikurang AD kurang BC. Ini AD kurang BC per C kuadrat D kuadrat I. Nah, sampai sini sudah terlihat bilangan kompleksnya bahwa ini bilangan realnya dan ini imajinernya. Nah, ini kan sudah bilangan kompleks nih. Kemudian ini masih Z1 per Z2. Maka jika Z1 per Z2-nya dikonjugatkan, berarti konjugat dari yang ini, ya kan? Maka AC tambah BD per C kuadrat tambah D kuadrat, karena ini kurang maka ini menjadi tambah karena konjugat. AD ditambah AD kurang BC per C kuadrat D kuadrat I. Nah, ini untuk hasil dari ruas kirinya. Kemudian kita buktikan melalui ruas kanannya, yaitu ini, Z1 konjugat per Z2 konjugat. Z1 konjugat, Z1-nya mana? A tambah BI, maka di sini A kurang BI per Z2 konjugat, C tambah DI, maka di sini C kurang DI. Dikali sekawannya, karena di sini C kurang DI, maka di sini C tambah DI per C tambah DI. Nah, kita operasikan yang pembilang dulu. A dikali C, AC. A kali DI, ADI. Min BI kali C, min BCI. Min BI kali DI, min BDI kuadrat. Baru yang bawah.
C kuadrat kurang D kuadrat I kuadrat. Nah, di sini AC tambah BD sama seperti tadi. Kenapa datang BD ya? Karena min BD dikali min 1, positif BD. Ditambah ADI dikurang BCI per ini I kuadratnya kan min 1 ya. Jadi min D kuadrat dikali min 1 positif D kuadrat. Nah, maka bentuk ini kita pisah agar menjadi bilangan kompleks, yaitu AC tambah BD ini per C kuadrat tambah D kuadrat ditambah AD tambah AD kurang BC per C kuadrat D kuadrat I. Nah, sampai di sini sama kan bentuknya antara Z1 per Z2 dikonjugatkan dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat ini. Maka terbukti ya sifat yang ke-8. Nah, untuk contoh, apabila Z1 sama dengan 4 kurang I, Z2-nya min 3 tambah 2I, dan Z3-nya 5 tambah 3I, maka kita cari nih yang Z2 konjugat ditambah Z3 konjugat. Z2-nya mana? Min 3 tambah 2I, maka konjugatnya min 3 kurang 2I. Ditambah Z3 konjugat, Z3-nya mana? 5 tambah 3I, maka konjugatnya 5 kurang 3I. Min 3 tambah 5, 2, min 2 tambah min 2I tambah min 3I, min 5I. Maka ini hasilnya adalah 2 kurang 5I. Selanjutnya kita cari Z1 konjugat dikali Z3 konjugat. Z1-nya mana? 4 kurang I, maka konjugatnya 4 tambah I. Dan Z3-nya 5 tambah 3I, maka konjugatnya 5 kurang 3I. 4 kali 5, 20. 4 kali min 3I, min 12I. I kali 5, 5I. I kali min 3I, min 3I kuadrat. Maka 20 kurang 7I karena min 12I tambah 5, min 7I ya. Min 3 kali min 1 ya, karena I kuadrat itu min 1. Maka 20 kurang 7I, min 3 kali min 1 positif 3. Maka 20 tambah 3, 23 dikurang 7I. Hasilnya adalah 23 tambah 7I. Ini merupakan bilangan kompleks ya guys. Nah, selanjutnya sama seperti tadi contohnya, soalnya, tapi kita mencari Z1 konjugat per Z2 konjugat. Z1-nya mana? 4 kurang I ya, maka konjugatnya 4 tambah I. Per Z2-nya mana? Min 3 tambah 2I, maka konjugatnya min 3 kurang 2I. Dikali sekawannya ya, sekawan dari penyebutnya. Karena ini min 3 kurang 2I, maka di sini min 3 tambah 2I. Per min 3 tambah 2I. Nah, kita operasikan yang pembilang seperti biasa. 4 kali min 3, min 12. 4 kali 2I, 8I. I kali min 3, min 3I. I kali 2I, 2I kuadrat. Lalu kita operasikan yang bawah. Min 3 kali min 3, 9. Min 3 kali 2I, min 6I. Min 2I kali min 3 positif 6I, maka habis ya. Min 2I kali 2I, min 4I kuadrat. Lalu 12, min 12 ini ya tetap ini 2 kali min I, min 1 ya, ini 2 kali min 1. 8I kurang 3I itu kan 5I ya kan. Nah, lalu penyebutnya 9 dikurang 4 kali min 1, karena I kuadrat itu min 1 ya. Nah, lalu min 12 tambah 5I, ini 2 kali min 1, min 2. Per 9 ditambah 4, karena min 4 kali min 1, positif 4. Lalu min 14, yaitu min 12 kurang 2, ini min 14 ditambah 5I per 9 tambah 4, 13.
Min 14 per 13 ini kita jadikan sebagai bilangan realnya, kita pisah ya. Ditambah 5 per 13. Jangan ketinggalan. Maka hasilnya adalah min 14 per 13 ditambah 5 per 13 Ini merupakan bilangan kompleks. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.